Ya, amin. Baik Bapak Ibu, malam hari ini saya akan mencoba memimpin forum keluarga malam hari ini. Jadi setelah materi akan ada forum, bukan sekedar tanya jawab, maksudnya dialog ya dari audiens ke pembicara nantinya, tapi kita akan mungkin pada bulan-bulan sebelumnya sudah dilaksanakan, cuman hari ini saya ingin supaya baik dari kita yang hadir ketika mau menyampaikan tanya jawab, mungkin ada rekan-rekan sekalian yang punya solusi dipersiapkan, baru kemudian akan disimpulkan oleh pembicara. Baik, tanpa berlama-lama saya akan mengundang Bapak Nathanael untuk membawakan materi. Haleluya. Waktu saya 30 menit dari sekarang, saudara, jadi tidak banyak. Selama beberapa waktu, saudara sudah belajar dan saudara sudah diperlengkapi untuk bisa menjadi malaikat dalam keluarga. Tetapi, saudara-saudara, setiap kepala keluarga, juga anggota-anggotanya, dia perlu berhati-hati, atau paling tidak istilah yang dipakai oleh pengurus adalah memiliki antibodi, begitu saudara, supaya tidak mudah dia terserang virus, dan dengan demikian dia bisa menyelamatkan keluarganya. Saya ajak saudara untuk belajar satu ayat saja, ya, satu ayat saja. Kita akan lihat dalam surat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Saudaraku, 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Saya akan membaca ayatnya yang ke-27 bagian A-nya saja. Tapi kalau kita mau membaca secara keseluruhan juga tidak apa-apa. Kita baca saja secara keseluruhan. Kalimatnya bertuliskan begini: tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ada dua hal penting yang Paulus mau tunjukkan kepada kita, saudara. Yang pertama adalah dia menggunakan kata latihan, dan yang kedua dia menggunakan kata menguasainya. Lalu kata menguasainya itu diberi keterangannya adalah seluruhnya. Menarik sekali, saudara. Ini baru pertama kali, saudara, Indonesia mengirim tim Olimpiade itu lebih sedikit atletnya daripada ofisialnya. Bagus kan, saudara? Lebih sedikit atletnya daripada ofisialnya. Atletnya cuma 21 orang, ofisialnya hampir 30, lebih 40. Pertanyaannya, mau bertanding siapa, saudara? Kebanyakan ofisialnya daripada atletnya. Dalam kehidupan seorang atlet, Paulus melihat ada sebuah persamaan. Dan itu sebabnya ide tentang atlet itu diulang lagi sama Paulus pada surat-surat penggembalaan di Timotius, itu dia ulang lagi. Tapi hal yang penting, saudara-saudara, adalah dua kata itu tadi: latihan dan menguasainya. Latihan itu dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik, sedangkan menguasai itu dilakukan, saudara, supaya dia bisa mengendalikan, dia mengontrol segala sesuatunya sesuai dengan porsinya. Jadi bila latihan itu untuk mendapatkan hasil, maka menguasai itu adalah mengatur keseimbangannya.
Mengapa pemain sepak bola Indonesia itu kalau sudah di depan gawang grogi sebetulnya? Bolanya naik lah, bolanya ke samping lah, nendangnya pelan lah. Kenapa nggak bisa kayak pemain-pemain yang lain gitu, saudara yang kelas dunia begitu, kalau tendang bola kayaknya enak banget gitu. Kiper itu jadi bego sekali gitu, saudara. Kenapa begitu, saudara? Ternyata jawabnya sederhana. Orang Indonesia itu kalau sudah di depan gawang terburu-buru, akhirnya nggak gol. Artinya apa? Artinya dia tidak dapat menguasai atau mengendalikan entah itu tendangannya dan sebagainya. Seorang pria atau kepala keluarga itu punya 5 wilayah penting yang harus diperhatikan. Jadi anggaplah ini 5 daerah yang antibodinya kuat, saudara. Kalau ini tidak kuat, saudara, itu akan merugikan dirinya. Yang pertama, saudara, itu adalah tentang dirinya sendiri. Kerap, saudara, karena kebodohannya, tapi dia lempar tanggung jawabnya ke orang lain. Pria biasanya begitu, saudara. Karena ketidakmampuannya untuk menguasai dirinya, lalu dia melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan, dia pasti salahkan pasangannya. Lu sih gak ngingetin gue. Kejadiannya di kantor, bagaimana istrinya mau ngingetin? Mau dipasang alarm. Tiap kali mau ngambil keputusan, wih. Mau gimana mau? Boleh nggak? Ya, tiap kali ngambil keputusan begitu, kapan kerjanya saudara? Nggak bisa. Jadi, wilayah pertama yang berbahaya itu saudara adalah dirinya sendiri. Nah, ini berhubungan saudara dengan apa yang disebut konsep diri. Cara seseorang memandang dirinya itu seperti apa. Ada orang yang overconfidence, tapi ada orang yang nggak terlalu percaya diri. Yang bagus kan bagaimana? Yang bagus adalah ketika seseorang bisa memandang dirinya seperti Tuhan memperlakukan diri. Saudara, itu jauh lebih bagus dari apa yang bisa dibayangkan orang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, ini berhubungan saudara-saudara dengan pernikahannya. Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Tim LaHaye. Dia berkata begini, 70% pria yang menikah itu, menurut hasil surveinya, menyesal dengan istrinya yang sekarang. Nah tuh, coba saudara yang suami istri lihat dulu. Oh, salah pilih. Menyesal dengan istrinya yang sekarang. Kenapa? Saudara? Karena gini, saudara. Ternyata orang baru menyadari bahwa hal yang penting dalam pernikahan itu bukan soal duit. Meski orang menikah tetap pakai duit, saudara-saudara. Hal yang penting juga dalam pernikahan ternyata saudara-saudara bukan soal seks. Meski pernikahan tanpa seks juga jadi tanda tanya, saudara-saudara. Lalu apa yang utama dalam sebuah pernikahan itu? Saudaraku, hal yang utama dalam pernikahan itu ternyata adalah relationship. Hubungan yang terjadi antara orang-orang yang terdapat dalam pernikahan itu. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, lalu suami istri dengan mertua.
Dan ini ternyata saudara adalah hal yang paling esensial. Lalu survei itu menjelaskan begini, mengapa seks kemudian tidak menjadi faktor yang utama? Jawabannya sederhana, saudara. Seiring dengan meningkatnya usia, fisik mulai menurun, gairah seks mulai menurun, dan itu sebabnya saudara, kalau saudara ngomong soal seks sama orang yang umur 50, 60, itu dia cuma senyum aja, saudara. Ngomong sama yang 20, 30, barangkali wah semangat dia dengarnya. Tapi namanya relationship itu tidak berhenti, saudara. Dia berjalan terus. Sama juga dengan uang. Makin lama. Orang hanya berkata begini, gue capek-capek kerja setengah mati. Yang gue makan gak lebih dari sekopel. Cuma itu sih. Sebabnya sudah lihat dalam perkembangan selanjutnya, dalam pernikahan itu relationship menjadi begitu penting. Nah, saya berharap saudara sudah mendapatkan masukan-masukan atau hal-hal yang baik. Ini akan menjadi bagian yang menyenangkan buat saudara. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga sekarang. Tadi saya sudah singgung sedikit tentang keuangan. Dan hari ini saya mau tambahin itu tentang keuangan. Saudara, seorang pria itu lebih takut ternyata daripada seorang wanita kalau dia nggak pegang uang. Kita bagaimana? Coba nanti tolong dicek. Jadi seorang pria itu ternyata kalau dia tidak pegang uang dibanding dengan seorang wanita yang sama-sama tidak pegang uang, itu ternyata pria lebih panik. Lalu dikaji lagi, mengapa seorang pria begitu takut dengan kemampuan finansialnya? Nah, setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah menyangkut identitas diri yang ditunjukkan dengan kemampuan bekerja. Jadi ternyata hal keuangan itu berhubungan dengan pekerjaan. Ada orang yang pintar dapat duit, tapi pekerjaannya mungkin tidak secara terstruktur itu terhormat. Tapi itu bisa mempengaruhi seorang pria dengan kemampuan finansialnya. Yang kedua, saudara, adalah berkenaan dengan tanggung jawab. Pria itu akan menjadi lebih sensitif bila si istri juga bekerja, lalu gajinya lebih banyak dari si pria. Dan sekarang kesempatannya lebih terbuka untuk seorang wanita, gajinya lebih besar dari si pria. Itu sebabnya saudara-saudara, banyak pria yang disurvei itu karena dia takut bersaing dengan istrinya. Dia bilang begini, udah lama Kak Mama gak usah kerja, urus anak aja, kita hidup dengan apa adanya. Padahal dia tahu kalau bininya kerja, gajinya lebih gede. Cuman karena dia malu, saudara, ya sudahlah, begitu bahasanya. Yang ada yang bikin pengakuan nanti ya. Berikutnya, saudara-saudara, yang masih berhubungan dengan kemampuan finansial dari seorang pria itu adalah gaya hidup. Ternyata hasil survei itu lebih ngeri. Pria itu sekarang lebih boros dari wanita. Ya, kalau wanita membeli barang itu opsinya banyak.
Tapi kalau pria ternyata membeli barang, itu opsinya hanya satu. Hobi yang dijadikan gaya hidup. Dan kalau seorang pria itu sudah tergila-gila piara ikan, ya, harga ikan 30 juta dia beli sudah. Padahal belum tentu kalau dirawat di rumahnya ikan itu sudah dia beli gitu. Dan yang lain-lain lagi. Waduh, saya kadang-kadang kalau lihat pria kayak begitu udah. Kalau di Jawa itu lebih gila lagi sudah. Burung perkutut. Oh, gitu. Nah ini di Jawa orang belakang sudah ketawa-ketawa gitu. Itu udah 150 juta. Dibeli. Dan pembeli ini bukan wanita, pria. Itu sebabnya pria kalau dia nggak pegang duit, dia lebih takut sudah. Nah hari-hari ini hobi itu mulai bergeser. Dunia elektronik dan gadget itu sekarang, waduh, nggak kira-kira sudah. Pria kalau nggak bawa alat-alat elektronik yang canggih itu rasanya langsung minder gitu. Baby sih sama-sama baby, tapi keluaran tahun berapa ya? Nah, itu dia langsung kecil gitu saudara. Jarang orang melihat lagi pada fungsinya, tapi sudah pada style gaya hidupnya. Nah, itu berhubungan dengan kemampuan si pria. Ini wilayah yang juga perlu nanti kita diskusikan saudara. Antibodinya mesti bagaimana? 15 menit sudah. Saya lanjut ke poin yang keempat. Saudara, pria ternyata juga punya pergumulan dalam hubungannya dengan lingkungannya. Bahasa kerennya yang rohani itu dengan komunitasnya. Bahasa gaulnya itu suatu dia butuh tempat untuk bersosialita atau bersosialisasi. Dan jangan kaget tuh. Pria-pria itu juga sekarang begitu ternyata saudara. Satu kali untuk mengerti dunia pria, saya langganan majalah Men Health. Itu saya berlangganan selama 1 tahun. Pengen tahu apa aja isinya dan apa saja yang dibahas. Waduh, saudara. Majalah-majalah perempuan itu kalah iklannya. Iklannya itu canggih-canggih. Dan waktu saya baca, saudara, itu untuk ukuran, ya ukuran ada Tuhan lah, saudara, yang bukan ukuran orang eksekutif muda itu. Untuk ukuran hamba Tuhan, barang-barang yang diiklankan itu sangat tidak masuk akal. Tapi laku. Jadi istri saya tanya, ngapain lu beli majalah kayak gini? Saya bilang, paling tidak saya ngerti perkembangannya dunia pria itu seperti apa. Nah sekarang karena semuanya sudah bisa di-download, ya saya download aja, saya nggak berlangganan lagi. Tapi betul, pria ternyata butuh tempat untuk dia bisa bersosialisasi. Apa yang diomongin saya nggak ngerti, karena saya jarang ngumpul kayak gitu. Tapi dari hasil survei itu ada beberapa poinnya. Terakhir, nah ini dia. Pria itu terakhir dan pergumulan yang paling besar yang dihadapi oleh seorang pria bukan soal dirinya sendiri, bukan soal perkawinannya, bukan soal lingkungannya, bukan dengan siapa dia bergaul. Pergumulan yang paling besar seorang pria itu adalah dengan Tuhannya. Kenapa? Karena ada 2 tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang pria bila dia mau menjadi malaikat dalam keluarga. Yang pertama adalah dia harus menjadi teladan. Buat siapa?
buat istrinya, dan buat anak-anaknya. Kalau dia sudah ngomong begini, "Ma, bangunin gue jam 5 ya, gue mau berdoa." Istrinya bakal bilang, "Bagaimana lu mau berdoa? Bangun aja, gue yang suruh bangunin lu. Lu mau berdoa bagaimana?" Itu kan artinya kalau gue nggak bangunin lu bakal salahin gue. Betul nggak, saudara? Ya kan? Dia misalnya begitu pintar, saudara. "Ma, lu bangunin gue jam 5 ya, gue mau berdoa." Istrinya nggak bangun, saudara. Dia bilang, "Ma, gue udah punya niat baik mau berdoa, kenapa lu nggak bangunin?" Lalu istrinya bilang, "Pak, kalau lu mau bangun doa, lu bangun sendiri, kagak usah dibangunin. Itu namanya lu nungguin gue. Lu sama aja ngajak gue doa bareng-bareng. Nah, lu aja belum jadi contoh lu buat." Ya, sampai situ lah, saudara. Jangan diterusin. Tapi itu pergumulannya kayak gitu, saudara. Dia sangat bingung dalam hubungan dengan Tuhan itu untuk keteladanan. Saya termasuk pria yang paling susah, Tuhan. Ya. Istri saya itu sering memperlakukan saya kadang-kadang seperti anak TK. Kenapa? Karena hari-harinya sudah lebih dari 26 tahun. Sekarang sudah tahun ke-28 sudah dia bergaul dengan anak TK. Jadi kadang-kadang saya bilang, gue laki lu bukan anak TK. Enak aja. Nah, seperti itu. Itu kan masalah praktek. Pria paling repot, saudaraku, kalau dia disuruh jadi teladan. Makanya ada pepatah yang berkata begini, kalau seorang pria berhasil, lihat siapa yang di belakangnya. Artinya keberhasilan pria itu sangat butuh penolong di belakangnya. Ya, bininya sudah. Hal kedua yang paling repot dalam hubungannya dengan Tuhan, saudara, adalah soal ketaatan. Saya nggak ngerti kenapa, saudara. Itu menjadi bagian yang paling sulit buat seorang pria untuk taat kepada Tuhan. Ada yang berkata begini, wajar, karena seorang wanita itu dia lebih banyak bergerak dengan feel-nya. Sehingga kalau dia mengiring Tuhan, dia setia kepada Tuhan, itu dia tunjukkan dengan totalitas. Feel-nya kena, feel-nya dapat gitu. Tapi kalau pria, itu biasa pakai ini. Jadi tiap kali dia mau setia, tiap kali dia mau taat sama Tuhan, dia kalkulasi dulu. Bener gak nih? Kok jadi begini? Wah, gak kena. Gue belum bisa yang begini. Lain kali aja dah. Akhirnya apa sih? Pria, pergumulan yang paling berat itu bergumul dengan Tuhannya dari sisi ketaatan. Saudara yang menjadi istri-istri, coba tolong lihat suami sebelahmu. Lihat bagaimana senyumnya. Sudah ngerti kan maksud senyumnya? Sudah ngerti maksud senyumnya? Oke. Itu ketaatannya diuji, dan itu yang paling rumit. Saudaraku, dia bisa punya reason yang sangat-sangat logik. Misalnya, hari ini ada pertemuan forum keluarga Mama. Dia akan bilang, itu sih Mama itu sudah terlalu. Dia nggak tahu Pak, ini jam-jamnya orang buka puasa. Ini susah, itu susah. Nantilah habis puasa aja dikit. Begitu habis puasa dikit, ada lagi alasannya. Dia nggak tahu apa.
kerjaan ini kalau habis lebaran banyak. Ada aja saudara. Wah, ini memang dasar. Tapi itu pria di porno, saudara. Pria di sini tidak. Nah, tidak ngaku maksud saya. Ya kan? Oke, jadi kalau seorang pria mau menjadi malaikat dalam keluarganya, saudara, dia harus berlatih. Dengan dirinya, dengan pernikahannya, dengan keuangannya, dengan lingkungannya, bahkan dalam hubungannya dengan Tuhan, dia harus berlatih terus. Lalu yang penting, saudara, dia harus bisa menguasai itu. Dan itu yang Paulus berkata. Aku melatih diriku sedemikian rupa dan menguasai sepenuhnya. Apa artinya, saudara? Saudara baca itu surat-suratnya Paulus. Waduh, saudara. Hal-hal yang saya sebutkan ini, saudara. Satu kali dia masuk ke rumah makan, lalu di situ dia lihat Petrus. Marah Yesus. Marah Yesus. Kalau dihitung senior, Petrus lebih senior. Kalau dihitung kedekatan dengan Yesus, Petrus lebih dekat. Tapi Paulus bilang, kamu gak bisa jadi teladan. Seorang rasul gak boleh begitu. Itu dia. Paulus benar. Dia bukan melatih, tapi Alkitab menyebutnya dia menguasai sepenuhnya. Segala sesuatu yang saya sebut tadi, 5 hal tadi sudah, itu ada dalam under control. Jadi dia tahu dengan siapa dia harus bergaul, dengan siapa dia harus bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Sudah 25 menit. Nah, cukup waktunya saya serahkan sama penanggung jawab moderator. Mari silakan. Saya dulu. Baik, terima kasih Bapak Nathanael atas materi yang diberikan. Ada beberapa poin yang saya catat. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu forum. Tadi apa ya? Sesi berikutnya. Oh iya, ternyata malam hari ini sebenarnya materi yang disampaikan adalah, atau temanya adalah menjadi malaikat dalam keluarga. Dan malam hari ini spesial ya Om ya, spesial untuk kaum pria. Tadi sebelum datang dari rumah saya sempat apa ya, sama istri saya, kita kamu ada yang jadi moderator, kan sekalian ya MC langsung jadi moderator. Dia bilang begini, kenapa nggak kamu sekalian dari MC song leader langsung jadi moderator. Saya kan dari main drum. Saya bilang, ya udah kamu main drum. Saya bilang, ya udah ayo. Wah, akhirnya tantangan ini percakapan antara suami istri. Akhirnya saya gerah. Saya bilang, saya nggak mungkin kalau kamu main drum, saya tunjuk buzzer, terus kamu salah-salah, saya tambah salah. Wah, saya kena tadi pas sama kamu. Bilang, ini memang benar-benar seorang pria itu memang paling gampang yang lain istri. Jadi sebenarnya malam hari ini saya jadi moderator untuk mengurusi saya sendiri. Harusnya kan wanita ya, harusnya kan justru supaya kita para suami-suami tenang, kalau nggak setuju udah diam. Oke, saya buka ruang forum. Jadi bagi bapak ibu yang punya pertanyaan, ketidaksetujuan dengan materi tadi, silakan ya Om, nggak apa-apa ya kalau setuju ya, boleh disampaikan. Atau mungkin pertimbangan-pertimbangan, pria banyak pertimbangan, saya banyak sekali pertimbangan sebenarnya.
Saya catat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jarang-jarang saya nyatet kok baru jadi moderator. Saya buka mulai detik ini, silakan SMS. Kalau mau bertanya silakan. Tapi sebelumnya saya ingin ada satu, saya dulu ya Om ya. Kalau pria ingin menjadi malaikat dalam keluarganya, dia harus berlatih baik dirinya sendiri, melatih pernikahannya, melatih finansialnya, lifestyle yang tadi 5 wilayah dia, dan menguasai semuanya. Itu yang saya catat. Sebenarnya saya bukan pertanyaan, lifestyle pria lebih boros dari wanita. Saya setuju nggak setuju terus terang. Cuma setelah saya pikir-pikir ya, kalau ada yang bilang belum tertutup, saya untuk satu bunga begini, saya nggak usah sebut bunga, pokoknya bunga lah. Artinya kan wanita senang dengan bunga mati. Nah itu kan mereka suka merangkai bunga. Tapi ternyata kalau untuk bunga hidup pria yang hobi, salah satunya saya. Jenis bunga ini ada yang harganya hampir 1 miliar. Dan saya beli memang nggak segitu kali, nggak segitu. Setelah saya pikir-pikir, ya memang saya beli. Istri saya hobinya apa? Mungkin dia begini, ini kecil-kecil, 1.000, 2.000, sejuta, 10 juta. Sekarang saya sekali ngambil 1 juta, 2 juta. Akhirnya setelah hitung-hitung ya, bukan saya lebih boros, sama-sama boros. Nah itu. Jadi untuk hobi, wilayah hobi ya, mungkin sama-sama kali kalau menurut saya. Khusus untuk keluarga saya maksudnya, nggak tahu yang lain. Survei membuktikan. Oke, kira-kira dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, boleh tanya ke saya dulu. Nanti biar kesimpulan nanti ke Pak Nathanael. Waktunya 2 jam ya Pak. Pak Yasir, boleh. Terserah saya katanya. Oke, ada yang mau bertanya? Angkat tangan, maju. Istri saya mau bertanya. Wah, betul kan? Bener kan? Ya, kalau dikasih mic sebentar, sabar dulu. Mumpung dia nggak banyak nanya di rumah, dia nanya di sini. Terima kasih kepada suami saya waktu yang diberikan untuk saya mengajukan pertanyaan untuk Om Nathanael. Salah satu dari 5 wilayah adalah tadi mengenai hubungan pria dengan Tuhan. Mereka biasanya mengalami masalah, terutama masalah keteladanan dan ketaatan. Dengan kedua hal ini, kalau mereka tidak berhasil menguasai malah tidak menguasainya, maka bisa dibilang mereka gagal menjadi malaikat di dalam keluarga mereka, gitu ya Om ya. Terus yang saya mau tanya, kalau pria sudah gagal seperti itu, teladan dia nggak punya, ketaatan kepada Tuhan dia nggak punya, dan ini saya rasa banyak dialami oleh para ibu-ibu di dalam gereja, karena makanya banyak ibu-ibu menjadi mayoritas anggota gereja dibanding pria-pria gitu. Nah, karena itu jadi masalah. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh seorang istri untuk menghadapi suaminya yang seperti itu? Dan pertanyaan ini mungkin dari pihak Om Nathanael sebagai seorang suami, apa sih yang Om ingin seandainya Om seperti itu? Tapi Om pengen punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Om pengen istri Om seperti apa? Melakukan apa untuk supaya Om punya teladan dan taat kepada Tuhan tanpa merasa didikte, tanpa merasa diperlakukan seperti anak TK gitu. Itu dari saya. Ada yang bisa jawab? Sebenarnya saya bisa sih. Ada yang bisa. Jadi gini, forumnya saya silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan istri saya. Oh, nanti Pak Nathanael itu pamungkasnya, gitu. Nanti siapa tahu dari kan di sini ada berapa pasang? 1, 2, 3, 4, ada 100 pasang. Pasti ada paling enggak kan 99 jawaban yang berbeda. Silakan. Aduh, Bapak Gembala. Tadi seperti penjelasan di Indonesia,
saya mau jadi malaikat dengan keluarga. Makanya jadi malaikat itu seperti ada tadi garis jelas malaikat apa siap malaikat. Kalau kita melakukan menjadi seperti malaikat itu suatu pertanyaan. Jadi belum masuk ke materi kita mesti tahu dulu fungsi malaikat. Definisi malaikat apa? Dia dikaji yang kita diajarin ilmu Tuhan, yang kita tahu Tuhan ada keluarga. Jadi kalau kita malaikat itu keluarga, saya berani sudah angkatnya sesuai dengan itu. Itu aja dulu. Baik, berarti ini pertanyaan yang kedua. Tadi bagaimana caranya istri supaya suami bertobat? Oke. Ya, yang kedua, memang sebelum kita lanjut ke dari materi tadi, jadi ada pertanyaan, apa fungsi malaikat dalam keluarga? Tuhan dalam keluarga, betul. Nah, fungsi malaikat ini menurut sesuai dengan tema yang kita angkat, malaikat itu seperti apa? Fungsinya dalam keluarga, begitu ya? Bagaimana ya? Oke. Siapa yang jawab? Masih di forum nggak ya? Oke, masih di forum. Kira-kira ada pendapat nggak? Selama ini kan ini dua yang kita bahas. Nanti kalau terlalu banyak ntar saya bingung. Yang kedua ini ada nggak di antara? Oke, nanti berarti spesial untuk Bapak Gembala pembicara yang akan jawab. Yang tadi, jadi mumpung lagi forum, saya lempar ke forum dulu ya. Oke. Iya. Saya ya, Pak Nathanael. Bapak Nathanael, tolong dikasih Pak Depak Abdullah. Tolong dijawab. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya baca emailnya dulu dari Yosef. Waktu saya buka emailnya, lalu ada keterangannya, aku malaikat dalam keluarga. Lalu di situ ada uraiannya bahwa bagaimana seorang pria sebagai kepala keluarga itu bisa memberi manfaat yang sangat besar bagi keluarganya. Kira-kira begitu ya, saya berpikir. Nah, tapi si pria itu juga manusia biasa, yang dalam hal ini tidak kebal terhadap pergumulan dan tantangan yang muncul. Lalu di situ tolong dijelaskan hal-hal apa saja yang kerap menjadi pergumulan dari seorang pria. Itu sebabnya dari tadi saya tidak singgung malaikat. Kenapa? Karena saya memahami yang dimaksud oleh Yosef yang mengirim draftnya ke saya memahami malaikat yang dimaksud itu seperti malaikat dalam bahasa sehari-hari gitu kan. Artinya kalau dia baik, dia ideal dan sebagainya. Dan itu tidak sama seperti yang mungkin dimaksudkan oleh Bapak Gembala malaikat dalam arti yang disebutkan dalam Alkitab. Itu sebabnya dari tadi saya tidak singgung itu. Saya sengaja menghindari itu karena saya tahu nanti ditanya pasti nggak nyambung punya nih. Ada Tuhan dalam keluarga, kok sekarang dia menjadi malaikat gitu. Nanti bisa jadi konflik. Dan saya berharap dengan penjelasan ini itu jadi clear ya. Jadi artinya si pria itu diminta bisa berperilaku baik. Ya, si pria itu bisa berperilaku sebagai seorang pria yang diidamkan dalam keluarga oleh istri, oleh anak, bahkan
menantu idaman mertua, begitu ya. Tetapi problemnya adalah bahwa si pria itu juga menghadapi pergumulan dalam hidup. Nah, bagaimana dia bisa kuat? Nah, itu sebabnya tadi saya menyebut ada 5 wilayah yang menjadi sumber pergumulannya. Bagaimana solusinya itu belum dijawab, karena nanti kan ada akhirnya. Terima kasih. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk Bapak Gembala. Jadi malaikat di sini bukan berarti di tengah keluarga ada malaikat seperti yang disebut ya. Artinya memang tema ini diangkat untuk apa itu ya? Aku adalah malaikat, maksudnya aku di sini itu suami adalah malaikat. Dalam keluarga artinya suami itu berperan sebagai seorang, ya seperti malaikat, yang pasti bukan malaikat Lucifer ya. Kalau Lucifer ya bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya di sini malaikat penolong, kurang lebih seperti itulah. Oke. Iya, betul, setuju. Baik dari Tuhan. Iya. Saya mau dimaksudkan kita ini baik seperti malaikat. Iya. Katakanlah, tapi kita jelaskan sejenak. Apa sebab tema kita tentang malaikat di tengah-tengah keluarga. Dan ini sudah dibawa oleh saudara Ronald juga tentang masalah malaikat. Jadi kalau langsung masuk ke materi itu, kayaknya kita nih nggak ada kepalanya. Wujudnya nggak tahu ada apa enggak. Kalau gitu ada. Oke. Jadi kita bisa ngomongnya gitu. Iya. Sekarang malaikat itu merupakan ada satu pelajaran tertentu sampai kelihatan. Itu aja. Iya. Terima kasih Bapak Gembala. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu jadi semacam informasi. Sebenarnya bagus juga ya. Ini diingatkan kepada kita supaya maksud di sini bukan malaikat tema pengurus yang tadi dia. Untung diingatkan Bapak Gembala. Ya oke. Jadi kita sepakat bahwa malaikat yang di sini adalah setiap suami-suami berperan sebagai seperti bukan menjadi malaikat. Ya kan, malaikat tadi ada malaikat yang ada jemaat. Bapak Gembala yang malaikat di sini. Oke, kita sepakat bahwa ini fungsi seorang suami. Malam hari ini kita akan membahas tentang fungsi seorang suami menjadi kepala keluarga yang sekuat malaikat, mampu menjadi penolong. Saya pernah waktu kecil itu pernah melihat sebuah gambar. Jadi ada 2 anak kecil bergandengan tangan melewati jembatan yang sudah mau rusak. Sudah rapuh. Pokoknya kelihatan jembatan itu kalau menurut saya sih, kalau saya lewat pasti ambruk. Nah, ini ada 2 anak kecil, mungkin sekitar yang satu masih 5 tahun, yang satu kakaknya 7 tahun. Mereka bergandengan tangan jalan di jembatan itu. Dan ada sebuah bayangan seorang malaikat yang menopang jembatan itu, dan artinya pemahaman di situ malaikat itu menolong. Nah, kurang lebih seperti itulah fungsi seorang suami atau ayah dalam rumah tangga supaya anak-anaknya nggak ambruk. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Sebelum kita lanjut, saya ingin bacakan lagi yang tadi di pertanyaan pertama. Jadi untuk seorang suami seumpama dia gagal menjadi memberi teladan dan ketaatan, bagaimana caranya seorang istri? Apa yang harus dilakukan supaya nggak timbul konflik, artinya membawa keluarganya menjadi lebih baik. Kira-kira dari Bapak Ibu ada solusinya, atau ada pendapat, atau ada pertanyaan yang lain pun silahkan. Bagaimana? Ngacung. Kalau ngacung saya tunjuk. Ada pendapat? Kalau ada pendapat berarti pas. Nanti saya jawab di rumah. Setuju. Bagaimana Pak? Ibu paling ya kali ya?
Soalnya ini pertanyaan dari ibu-ibu. Ibu, itu ada yang senyum-senyum. Oh bapak, oh iya diminta. Nggak, siapa tahu ada dari ibu. Pak Budiman. Iya, paling dekat sama Mike. Oke, Pak Budiman, silakan berdiri. Ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya juga mau ingin meluruskan, saya terus terang juga jadi salah satu jadi pengurus FKM ya. Dan kebetulan tema yang malam ini juga terus terang dari saya, gitu, dari ide saya. Jadi mungkin saya juga nggak ngerti ya, apa ini salah, saya apa gimana. Cuman aku malaikat keluargaku, kan tadinya awalnya ada aku penjaga keluargaku. Mungkin kita dari pengurus bikin ambil tema yang jadi daya tarik gitu untuk jemaat, untuk ada daya tariknya gitu. Makanya saya kadang-kadang kita rebut tema tuh banyak dari masukan dari kita pengurus. Cuma kita ambil yang terbaik gitu, yang bikin supaya jemaat penasaran gitu, daya tariknya gitu ya. Tapi saya lihat ini tulisan ini aku malaikatnya itu ada tanda kutip ya, bukan malaikatnya. Jadi ya mungkin malaikat itu semuanya berfungsi ya, kayak si penjaga keluarga. Bukannya kita sebagai suami jadi malaikat gitu, bukan. Itu dari saya, keterangan dari saya. Dan untuk jawaban saya mau ini pertanyaan si Suki ya. Saya nggak tahu ya, umumnya pria itu lebih nggak taat berdoa atau gimana. Cuman saya merasa ya, bukannya saya mau menyombongkan diri saya gitu. Di keluarga saya justru dia sama istri saya justru saya yang paling taat gitu untuk berdoa. Cuman justru saya ngajak istri saya untuk berdoa gitu. Jadi gimana caranya supaya seumpama nih Pak Budi? Ya. Kan tadi pertanyaannya seumpama kira-kira Pak Budi nggak taat, ya seumpama nggak taat. Bagaimana keinginan kita sebagai seorang suami, apa yang harus istri lakukan supaya kita jadi taat seperti yang Pak Budi sekarang taat gitu loh? Apa kira-kira pendapat Pak Budi seperti apa? Apa yang harus istri lakukan? Saya juga nggak bisa jawab. Nah, saya istri yang jawab. Nah, kan? Cuman tergantung orangnya, kalau saya bilang tergantung si suaminya itu ya. Kalau ya pada intinya sih memang suami perlu semangat ya dari istri untuk mungkin ya, kan kita tahu dalam keluarga kan saling menguatkan satu sama lain. Kalau misalkan kayak saya ya, contohnya saya dalam keluarga saya. Terus saya pernah di dalam forum ini saya udah ngomong, selama saya berumah tangga 8 tahun terus saya nggak pernah istri saya ngajak saya doa. Justru kebanyakan saya ngajak istri saya berdoa, gitu. Jadi ya kita saling menguatkan. Ya memang kalau suaminya nggak malas berdoa apa gimana, ya istrinya tugas istri untuk mengingatkan suaminya. Gitu. Ya itu dari saya sih. Oke, bagaimana Ibu Suki? Setuju. Jadi menurut Pak Budi yang saya tangkap tadi adalah seorang suami kalau dia gagal dalam menjadi teladan, khususnya dalam berdoa ya, kayak berdoa Pak Budi tadi hebat sekali. Seorang istri sebaiknya memberi semangat. Wah, ayo berdoa gitu ya. Berdoa, gitu ya. Yang kedua, saling menguatkan. Saling menguatkan ini berarti bukan cuma satu arah. Istri menguatkan, saling mengingatkan. Istri mengingatkan suami, suami ingatin istri. Istri ingatin, Pak berdoa dong. Iya loh, kayak Pak Nathan. Iya loh, bangunin dong saya jam 5. Iya tapi lo harus berdoa dong. Ya kurang lebih seperti itu, saling mengingatkan ya. Kesimpulan selanjutnya nanti akan Pak Nathaniel setelah ada pertanyaan berikut ya. Kita pending dulu. Siapa tahu masih ada yang ingin memberi respon terhadap pertanyaan yang pertama tadi. Oke. Terima kasih. Saya cuma mengambil sedikit aja. Jadi mungkin ketika kita
sebagai pria, sebagai suami, kepala rumah tangga, kita kan sudah belajar dalam di forum keagamaan ini. Yang pertama fungsi kita. Fungsi kita sebagai seorang suami adalah pertama imam di dalam rumah tangga kita. Mungkin pada waktu awal-awal kita nggak mengerti apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita sudah mengerti fungsi kita adalah sebagai imam, sebagai penjaga, juga sebagai penopang dalam kehidupan rumah tangga kita, ketika kita sudah di dalam down, mungkin ya dalam kelemahan kita ya, terus kita jadi malas, mungkin agak sedikit menjauh dari Tuhan, kita malas berdoa gitu. Mungkin istri bisa mengingatkan Allah, mengingatkan kita gitu, bahwa ayo fungsi kamu ini imam gitu, fungsi kamu imam, kamu harus yang mimpin. Cuman kembali lagi kepada diri kita sendiri, diri kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, mau nggak kita berubah? Mau nggak kita menjadi kepala, menjadi imam dalam rumah tangga kita? Karena kita harus tahu bahwa fungsi kita adalah imam, imam yang memimpin di dalam rumah tangga kita. Saya juga bersyukur bagi istri saya. Kadang-kadang saya sering, kadang-kadang ya kita juga karena capek, karena lemah gitu ya. Saya tetap, saya bilang ya, kamu yang nggak bisa, kamu imamnya. Nah, kita sudah belajar di sini kan, fungsi kita imam, kepala rumah tangga. Istri adalah penolong. Jadi istri kita adalah menolong kita untuk mengingatkan kita. Tapi kembali kepada kita sebagai seorang suaminya, sebagai seorang kepala keluarga, imam dalam rumah tangga kita, mau nggak kita berubah? Mengikuti, kita sudah berterima kasih sama dia, berterima kasih sama Tuhan, Tuhan memberikan kita penolong. Nah kita bersyukur gitu, karena kita di istri kita sudah mengingatkan kita. Sekarang yang harus kita ambil tindakan, kita berubah, jangan makin lemah, jangan makin down. Tapi kita bersyukur bahwa ada pendamping di samping kita yang mau mengingatkan kita, dan akhirnya kita harus bangkit, jangan malah tambah down, harus bangkit, pimpin dalam rumah tangga kita. Oke, Itu aja. iya. Masih yang pertanyaan pertama, jadi menurut Pak Riki, waduh, memang agak lemot nih memorinya. Jadi begini, menurut Pak Riki tadi bahwa seorang istri sebaiknya, saya agak riskan untuk berkata harus ya, tapi kayaknya terlalu biar firman Tuhan dan harusin istri. Kalau saya begitu, menurut Pak Riki, istri sebaiknya mengingatkan dalam arti dengan cara yang baik ya. Nanti mungkin Pak Nathaniel bisa jelaskan bagaimana cara mengingatkan supaya suami-suami ini dengar. Karena gini, kebanyakan kalau istri ngingetin, suami-suami itu nggak dengar karena ada beberapa cara penyampaian mungkin ya, penyampaian. Saya bukan ngomong istri saya jago menyampaikan. Saya bukan lagi bersaksi tentang istri saya, bukan istri saya. Istri saya paling jago, saya paling demen gitu. Mengingatkan. Jadi ya mungkin Pak nanti tolong jelaskan bagaimana seorang istri bagaimana caranya mengingatkan supaya suami ini mau memberi teladan dalam hal yang baik, apalagi hubungan dengan Tuhan menjadi lebih taat ya. Yang kedua, berubah. Waktu diingatkan seorang suami sebaiknya berubah. Oke. Ngomong tentang perubahan, saya mungkin akan ada sedikit 1 menit. Saya ceritain satu cerita. Saya pernah baca satu bisa dibilang opini ya. Ada sebuah gereja di Amerika, di Inggris. Jadi di samping gereja itu ada sebuah kuburan yang tidak ditulis, biasanya kan rest in peace. Benar ya istilahnya ya? Bahasa Inggrisnya saya ngomong. Rest in peace. Namanya siapa? Tanggal berapa lahir, tanggal berapa mati. Begitu tulisan kurang lebih seperti itu. Tapi ini nisan ini lucu. Tidak ada tulisan siapa yang mati, tidak ada tulisan tanggal, cuma ditulis begini. Jadi ternyata tulisan yang di batu nisan itu adalah sebuah tulisan dari yang meninggal ini seorang, bisa dibilang pendeta ya, seorang pendeta. Dia tulis waktu dia sudah meninggal, dia sudah dia tulis sebuah kertas itu yang dibikin di batu nisannya. Dia begini,
Tulisan itu begini, aku memiliki impian, aku ingin mengubah dunia sesuai yang tadi Pak gitu. Aku ingin mengubah dunia. Kalau dia bilang itu dengan berjalannya waktu ternyata ketika aku mulai dewasa, jadi waktu aku kecil aku ingin mengubah dunia. Berjalan waktu ketika aku dewasa ternyata dunia tidak berubah. Dunia tidak berubah, akhirnya aku bersentuh lagi. Oh, aku ingin mengubah negaraku, Inggris Raya. Sudah dia mulai bekerja, mungkin dia berkhotbah waktu itu ya. Tapi ketika aku sudah mulai masuk yang mungkin udah mulai bapak-bapak, tapi Inggris tidak berubah. Aku bersempit lagi kotaku. Aku ingin mengubah kotaku. Sudah dia bekerja di berkhotbah mungkin ya. Setelah berjalannya waktu bertahun-tahun, ketika aku tersadar aku sudah tua, kotaku tidak berubah. Aku bersempit lagi, aku ingin mengubah keluargaku. Tetapi ketika aku mulai berusaha untuk mengubah keluargaku, aku sudah mulai sakit-sakitan dan saat ini aku ada di perbaringan untuk menuju kematian. Ternyata keluarga itu ingin berubah. Seandainya, jadi dia bilang, seandainya ternyata bukan itu yang harus berubah. Seandainya saya harus kembali ke waktu saya memiliki impian awal, aku ingin mengubah diriku sendiri dulu, maka aku bisa mengubah keluargaku, kotaku, negaraku, maka aku bisa mengubah dunia. Nah, kalau lebih seperti itu ya, berubah seperti yang kata Pak Riki tadi. Kalau suami mau berubah, otomatis keluarga akan berubah. Kalau istri mau berubah, bagaimana caranya supaya suami berubah? Istri berubah dulu, suami berubah, keluarga berubah. Nah, kalau gitu, nanti saya akan mungkin kita akan lebih lanjut tentang poin ini. Oke? Ada pertanyaan lagi atau ada satu lagi pertanyaan? Udah 1 jam. Maksudnya dari tadi ya. Ada pertanyaan lagi? Pak Yosef? Tentang, coba saya baca ada satu lagi tentang finansial, tentang keluarga. Seorang pria lebih takut tidak pegang uang dibandingkan seorang wanita. Bapak Ibu setuju kan? Tadi waktu Pak Natanya ngomong ini saya sempat lihat istrinya, kayaknya enggak ya kata saya. Bapak Ibu setuju nggak? Seorang pria lebih takut nggak pegang uang. Ada yang nggak setuju? Nanti, ayo, Pak, siapa tuh yang baru ngalamin ini? Setuju nggak Pak? Nah, seorang pria lebih takut nggak pegang. Artinya begini, kalau sama-sama nggak pegang uang, yang lebih menggigil siapa? Suaminya atau istrinya? Gitu. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau posisi saya gini, kita kan suami ya. Kita mungkin kalau saya pribadi, saya lebih jelasin bahwa tanggung jawab saya, posisi saya semuanya itu membawa istri anak saya. Itu seperti ya. Nah, kalau ketakutan uang, itu saya harus memang pasti, karena suami tanggung jawabnya istri. Jadi kalau saya lihat dari sisi, mungkin kalau lihat dari sisi mandiri, justru kalau saya berpikir, saya tidak pernah bawa uang lebih banyak, malah sedang lebih banyak. Karena uang saya semuanya saya kasih ke istri saya. Jadi kalau posisinya gini, mungkin untuk segi mandiri, kalau dilihat dari posisi segi pengeluaran Pak, oke situ pengeluaran, kebutuhan apa dulu nih? Bapak beli mobil umpama ya. Bapak beli mobil, istri beli tas. Kira-kira siapa ya? Enggak, jadi gini, kalau saya bilang ketakutan suami, saya gini, saya harus bayar sekolah. Kalau saya nggak punya, saya punya mikir dibandingkan saya. Oke, saya besok mau beli sandal, tapi saya masih ada sandal kan, jadi saya nggak punya uang nih. Oh, saya mau beli sandal, tunggu. Tapi kalau ada kebutuhan yang urgent, makanya kayaknya pertanyaannya mungkin dari segi mana dulu nih. Kalau saya jawab dulu, tanggung jawab saya kalau mengenai tanggung jawab mengenai rumah tangga, saya takut betul salah, karena itu tanggung jawab saya. Berarti setuju ya tadi dengan pendapat
Dari segi cara ya. iya, oke dari saya setuju Bahwa dari segi dulu. seorang laki-laki itu lebih takut kalau nggak punya uang dibandingkan seorang wanita kalau nggak punya uang. Ya, jadi bapak setuju ya. Setuju, tapi ada satu lagi. Ya, istrinya gimana? Setuju nggak? Saya kan lebih tahu ini sudah jadi yang lebih mantau tuh kami coba. Nah, coba ya, coba. Setuju nggak? Kalau nggak pegang uang, Kalau saya setuju aja kalau suami lebih takut punya uang, karena kadangnya ke seorang istri, kalau saya sendiri ya, pasti kalau katanya pasti maunya minta nah gitu kan. sumbernya ya. Heeh. Iya. Jadi ya mau nggak mau suami kan harus Kecil. iya, nah di situ lah. Masuk akal. Ya, kalau saya gitu aja lah. Memang seorang malaikat dalam tema kita ini memang harus malaikat yang berduit sudah. Ya. Oke. Ada lagi pendapatnya? Menjadi malaikat. Ah itu tuh, Ibu Yohan tuh, isi-isi sama suaminya. Kayaknya sih nggak setuju. Ah, kan? Nggak setuju kan? Nggak setuju ya. Jadi seorang pria itu tidak takutan mana? Kalau mau nanya harga beras, beras habis Pak di rumah. Kalau ada pertanyaan, beras tak dari itu tak bagi-bagi beras, dari pengurus bayar nanti. Bagaimana pendapat Ibu Yohan? Ya, gimana ya? Apa yang poin itu ya? Suami lebih takut kalau megang uang. Iya, boleh poin itu boleh ada pendapat atau ada Ya, saya pertanyaan. selama dalam pernikahan ini sih saya nggak pernah merasa seperti itu. Saya nggak pernah melihat suami saya takut. Yang ada dia nyantai banget. Istrinya? Saya juga nyantai. Jadi sama-sama nggak takut ya nggak Nggak punya uang. takut. Saya kalau lagi nggak ada uang saya bayangkan. Saya bilang ya ada yang bayar. Saya bilang sama bapak di surga saya nggak punya duit. Amin. Bertepuk tangan dong. Lanjutkan. Istri saya bertepuk tangan. Oke. Bapak di surga yang mau banyak uang Pak. Jadi di sini jemaatnya nggak ada takut. Ada lagi pertanyaan? Masih ada? Tadi saya bilang terakhir, tapi ini benar-benar paling terakhir. Sampai 8:30 saya oper bola striker. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Atau saya kasih satu statement lagi. 70% pria yang menikah menyesal dengan istri yang sekarang. Bapak-bapak yang 30% angkat tangan. 30%. Asli, artinya gini loh, saya kan ngomong yang 70% menyesal, yang 30% angkat tangan. 30% bersyukur. Yang nggak angkat tangan yang 70% bersyukur. Waduh. Jangan ulang. Bapak Ibu saya ulang. Statementnya. Ini menurut survei yang tadi pembicara sampaikan di sana bahwa survei mengatakan 70% pria yang menikah menyesal dengan istrinya yang sekarang. Yang punya istri. Ya. Yang 70% angkat tangan. Nggak ada ya. Jadi 30% semua ini ya. Saya nggak angkat tangan, walaupun 30%. Tetap 100% saya nggak menyesal. Artinya begini Pak, 100% nggak menyesal itu pendapatnya. Menurut survei Anda ada di bagian mana? Wah, mau juga ya, sama Bapak Gembala. Siapa yang sama Bapak Gembala? Angkat tangan. Waduh, oke. Berarti untuk poin itu semua suami di sini saya nggak tahu Pak. Yang masih pasti ya. Nanti Pak, artinya gini, Pak Bapak Gembala masukin 30%, Pak masuk mana Pak? Semua sama, oke. Berarti semua sama yang jadi semua pria yang menikah. Kalau benar katakan aneh ya, pria yang istri nggak usah. Semua pria yang ada di keimanan tidak menyesal dengan istrinya sekarang. Amin.
Yang tadi sesuai dengan survei juga. Jadi waktu di mana? Lagi pula sudah survei di mana itu? Betul. Survei bisa sebaliknya bisa. Betul. Jadi survei dari di orang yang saya nggak tahu. Nanti yang ngomongin Bapak yang terhormat Bapak Nathanael. Oke, saya kira bagaimana cukup? Oke, cukup. Kurang lebih 2 jam benar ya? Ya, Pak Nathanael akan sampaikan kesimpulan. Haleluya. Saudara, tadi saya sudah menyebutkan sumber-sumber yang saya gunakan dalam survei, gitu ya. Nah, kita mulai saja dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang berhubungan dengan 70% suami-suami itu menyesal dengan istrinya yang sekarang itu, saudara. Survei itu dilakukan di Amerika pada tahun 80 sampai 90-an. Nah, di era itu sedang terjadi seks bebas yang luar biasa di sana. Dan itu sebabnya saudara-saudara, suami-suami itu ternyata mendapati istri-istrinya itu tidak seperti yang mereka harapkan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa begitu? Karena dia dapatnya juga nggak dapat yang di gereja, gitu loh, saudara. Jadi survei itu kemudian merinci. Saya sengaja lempar begitu karena nanti kan ada akhirnya begini, gitu ya. Nah, itu sebabnya betul. Di mana survei itu dilakukan? Kepada siapa? Saya hanya mau mengambil angka itu untuk menunjukkan bahwa dalam pembahasan itu kemudian disebut bahwa mengapa terjadi hal-hal yang seperti itu? Karena pada waktu si pria itu memilih seorang istri, dia tidak ngerti betul, dalam arti memahami dirinya, sehingga sudahlah apa adanya aja, tahu nanti juga bisa cerai. Dalam tanda kutip ya, saudara. Di Amerika sekarang begitu, saudara. Itu sebabnya nilai-nilai kebenarannya itu juga sudah agak sulit untuk dipegang. Saya sengaja ambil angka itu dengan harapan saudara-saudara jangan menyesal. Sebaiknya saudara bersyukur ada seorang istri yang masih mau sama kita yang modelnya begini. Terima kasih buat istri-istri yang mau sama suami model begini. Ya, betul? Oke, itu tentang yang satu tadi. Kemudian yang kedua, saudara, saya ngacak jadinya saudara pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri bila mendapati suaminya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik? Begitu ya, entah sebagai apalah tadi. Nah, hal yang pertama adalah bahwa hasil pengamatan saya, saudara, lalu saya sudah mengamati, lalu saya membaca buku, dan seterusnya saya belajar. Hasil dari pengamatan saya adalah seperti ini, saudara. Mengapa pria-pria itu kemudian tidak berhasil menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin dalam keluarga? Karena problem utamanya itu pada poin yang pertama tadi. Si pria itu tidak memahami siapa dirinya. Nah, karena dia tidak memahami siapa dirinya, saudara, dia jadi bingung bahwa ternyata pernikahan itu bukanlah sebuah hadiah. Artinya, saudara, hal-hal yang kita anggap baik, mulia, indah, dan manis didengar, itu bukanlah hadiah. Tapi itu adalah sebuah usaha yang harus terus-menerus dilakukan bersama-sama oleh
sepasang suami istri dalam keluarga. Nah kalau untuk saling mengerti, kan nggak bisa cuma istrinya aja, lalu suaminya enggak. Ya itu harus dua belah pihak sama-sama. Nah itu hal yang pertama. Jadi di tempat saya itu kalau ada bimbingan pranikah, pertama kali yang saya lakukan adalah checklist psikotesnya ini. Apakah orang ini ngerti siapa dirinya? Lalu dengan angka-angka dan poin-poin dan karakteristiknya, kemudian tahu, oh si A ini tipikalnya pria yang begini. Kelemahan-kelemahan secara umum dalam gambaran psikologinya begini, lalu si wanita begini. Nah, kalau ini nanti jadi menikah, konflik-konflik apa saja yang kemungkinan akan muncul. Biasanya itu bisa bahas 2 sesi, 3 sesi itu. Dan itu menarik sekali. Sehingga kemungkinan seorang pria tidak bisa menjalankan fungsinya, itu bisa jadi ada. Tapi pertanyaannya kemudian, apa yang perlu dilakukan oleh seorang istri untuk mendukung suaminya agar berfungsi? Nah, jawabannya begini, saudara. Berusahalah untuk bisa menjalankan fungsi sebagai penolong secara baik. Artinya, Anda menikah dengan orang yang perlu ditolong. Jadi, kalau Anda menolong, ya lakukanlah itu dengan baik. Dalam artian, mari topang suami, dukung dia, support dia. Mungkin cara pertama kali adalah membangunkan dia jam 5 pagi. Pak, sudah jam 5, katanya minta dibangun nih. Oke, bangun. 1 bulan dia terbiasa bangun jam 5 pagi, besok-besok Anda pura-pura tidur jam 5-nya. Lihat, kalau dia udah mulai siap-siap, udah siap gigi, udah segala macam, mama, udah jam 5 pagi. Jangan sungkan, cium dulu pipinya, bilang, hebat loh, hari ini lu gua gak bangun sendiri. Wah, yang begitu-begitu, itu bikin suami bersemangat gitu ya. Ternyata kalau saya doa pagi, bangun pagi sendiri, dikasih ciuman hangat sama istri, wah itu dia yang saya tunggu. Besok lagi begitu, besok lagi begitu. Tapi lama-lama gak usah dicium lagi, sudah jadi biasa. Tinggal bilang begini, kamu makin lama makin jadi suami kebanggaan istri. Wah, itu sudah cari di mana lagi yang kayak gitu. Toko emas sudah jual, sudah. Nah, support dia. Kemudian, saudara-saudara, coba membicarakannya secara bijak. Artinya begini, kalau jam 5 dia nggak bisa nggak digeser? Jangan jam 4, saudara lebih adil. Apa kasihan dia? Geser, 5:30 lah. Kalau 5:30 nggak bisa, jam 6 lah. Gitu. Artinya, istri harus terus mensupport dia gitu, saudara. Nah, tadi beberapa tips dari teman-teman itu sudah baik. Memang sangat kondisional ya, saudara-saudara ya. Artinya kita tidak bisa mengambil sebuah kebenaran di sini untuk dipakai pada kebenaran di sini. Itu sangat situasional dan tergantung kesepakatan suami istri itu. Tapi kalau di pastori, ya mau nggak mau, saudara, harus. Makanya kadang-kadang perlu baik juga kali ya, saudara, calon suami istri yang akan menikah itu 1 minggu tinggal di pastori dulu gitu ya. Yang pria di kamar pengerja pria, yang wanita di kamar pengerja wanita, supaya bisa bagi-bagi sama-sama gitu, saudara. Usul. Kalau ada tempatnya boleh, saudara ya. Oke, berikutnya. Mengenai ketakutan seorang pria bila tidak pegang uang. Tadi saya sudah mengatakan bahwa yang disebut dengan keuangan itu berhubungan dengan kemampuan secara finansial. Dan saudara-saudara, itu tidak bisa dilepas dari apa yang disebut dengan tanggung jawab. Tadi ada contoh yang bagus ya. Kalau saya harus memilih antara bayar uang sekolah anak dengan beli sendal, ya tadi gitu, lebih baik saya
beli sendal dulu baru bayar uang sekolah anak gitu ya. Oh terbalik. Lebih baik bayar uang sekolah anak dulu baru beli sendal. Karena sendal tuh lubang-lubang dikit nggak apa-apa, yang penting anaknya sekolah gitu ya. Nah itu artinya saudara sangat berhubungan dengan tanggung jawab. Nah pria itu kalau dia nggak pegang uang itu dia jadi takut karena tanggung jawabnya seperti dilepas gitu. Ini ada jawaban yang lebih bagus lagi. Saya sih nggak usah khawatir karena kalau saya kurang uang saya minta sama suaminya. Suaminya yang khawatir sebenarnya. Kalau nggak bisa suaminya itu gimana? Ya. Tapi artinya begini saudara, ada sebuah solusi sehat untuk situasi ini. Kalau saya tidak salah itu pada pertemuan yang ke-15. Nanti kita baru membahas tentang keuangan yang sehat dalam rumah tangga. Di bimbingan pernikah begitu sudah. Ada 18 kali pertemuan dan itu di sesi yang ke-15 itu membahas tentang keuangan yang sehat dalam keluarga. Nah, di sana nanti dibuat kesepakatan-kesepakatan. Sebab ada juga loh sudah pasangan suami istri yang menikah mau membuat harta terpisah Kristen. Wah itu hebat. Kenapa? Wah itu ceritanya panjang. Tapi ada yang berani begitu. Saya beritahukan konsekuensinya berhubungan dengan hak ahli waris dan sebagainya. Mereka ngerti semua itu. Nah, jadi yang berhubungan dengan keuangan itu, saudara, itu bisa didiskusikan antara seorang istri dengan seorang suami. Sama, saya pernah bersaksi di sini. Sampai hari ini istri saya masih mengajar, dan itu artinya istri saya mendapatkan income. Apalagi istri saya sudah disertifikasi guru dan dia mendapat insentif setiap bulan dari pemerintah. Mengajar dapat, insentif dapat. Nah pertanyaannya adalah, lalu bagaimana keuangan yang di dalam keluarga gembala? Nah saudara-saudara, saya waktu itu membuat kesepakatan. Sekali lagi ini saya loh ya, ini contoh kasus bahwa keuangan keluarga itu bisa dibicarakan antara suami dan istri. Waktu itu saya bilang begini sama istri saya, boleh nggak kamu yang menanggung seluruh biaya ini, pokoknya seluruh biaya keluarga itu ditanggung istri saya untuk 5 tahun pertama. Lalu istri saya tanya begini, kok enak lu? Mana sebuah kerja cari duit buat lu? Apa tentang gua kawin sama pengerja? Mesti begini. Waktu itu saya masih pekerja, saudara. Saya bilang, bukan begini. Sesudah 5 tahun itu, saya akan take over semua. Kenapa? Nah, saya jelasin sama istri saya. Saya sekarang statusnya masih pengerja. Kamu tahu keuangan pekerja itu sangat terbatas. Dibandingkan dengan salary kamu mengajar, itu masih berapa kali lipatnya lebih banyak. Jadi, berikan saya kesempatan 5 tahun. Untuk apa? Saya akan merintis jemaat, membuka gereja, mendewasakan jemaat, dan sebagainya. Bahkan kalau perlu, saya akan punya usaha sampingan supaya perintisan itu tidak mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Betul? Jadi istri saya yang menanggung semuanya, saya merintis usaha sampingan. Di samping saya melayani Tuhan, saya punya usaha sampingan. Setelah 5 tahun, saya bilang sama istri saya, stop. Mulai hari ini saya nggak mau tahu lagi uang. Mulai hari ini yang dari sini oper ke kiri, bukan yang dari kiri oper ke kanan, yang dari kanan oper ke kiri. Dan sampai hari ini yang dari kanan oper ke kiri.
Jadi kalau kami mau berlibur, kami mau pergi ke luar negeri, kami mau jalan-jalan, kami mau belanja, kami mau segala macam. Kalau saya sebut kami, itu berarti dari sisi sebelah kanan. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri misalnya, istri saya bawa duit nggak? Pasti. Karena dari saya bawa, dari gajinya juga dia bawa. Nah itu sebabnya kalau dia belanja lebih, saya cuma bilang begini. Masih kuat bawahnya. Dia bilang, ini bukan dari tangan kanan ya. Ya, saya sudah tahu maksudnya. Kalau sudah seperti itu. Artinya, ada kesepakatan yang bisa dibuat. Saya tidak tahu, saudara sudah sepakat tentang keuangan bentuknya apa. Tetapi saya tahu bahwa keuangan dalam keluarga itu bisa dibuat kesepakatan. Misalnya kalau Anda anak tunggal, Anda harus mencukupi kebutuhan orang tua Anda dan sebagainya, itu juga termasuk bagian yang bisa didiskusikan. Buat saya itu adalah hal yang menarik, saudara. Kalau pasangan suami istri mau membahas hal-hal seperti itu secara terbuka. Berikutnya, tadi mengenai hobi, pria dan wanita bisa sama, bisa tidak sama. Begini, mengapa tadi saya berkata bahwa seorang pria itu dalam tanda kutip lebih boros daripada seorang wanita? Begini, saudara. Pria itu dia kan yang sumber pencari nafkahnya. Jadi dia sudah tahu income-nya berapa, pengeluaran rutinnya berapa, selisihnya berapa. Nah, selisihnya itu dia bisa habisin loh, saudara, untuk beli segala macamnya itu. Selisihnya ya, itu setelah dipotong tabungan dan sebagainya. Selisihnya buat apa? Selisihnya bisa dihabisin. Gitu. Saya punya teman, saudara, cuma beli motor biasa, tapi sebentar dia ganti bannya, dia ganti lampunya, dia ganti ini. Lama-lama itu motor bentuknya jadi gak karu-karuan. Tapi dia bangga. Dia bangga. Dia bilang, habis gua hobi. Nah susah kalau sudah seperti itu. Dana untuk belanja habis. Lanjut. Tadi hal-hal yang berhubungan dengan satu lagi, peran suami. Peran suami berkenaan dengan teladan. Ya, tadi itu, saudara, memang itu pergumulan sulit dari seorang suami untuk memberi teladan. Kenapa? Kalau dia bekerja, itu dia seperti lepas dari keluarga. Nah, bisa saja, saudara-saudara, di situ terjadi godaan-godaan. Dalam arti begini. Dari rumah dia udah bilang, gua gak bakal terima suap. Sampai di sana dia bilang, ini bukan suap, ini gift. Nah, bimbang dan ragu lah dia, saudara. Ini bukan suap, tapi ini gift. Ini gift dan bukan suap. Benar, benar. Ini pemberian saya untuk bapak, bukan untuk nyuap. Jadi izinnya mau dikasih, izinnya nggak dikasih, nggak ada urusannya dengan ini. Tapi kan karena sudah terima, jadi nggak enak, saudara-saudara ya. Nah, hal-hal yang seperti itu, saudara, itu menjadi godaan buat suami dalam hal ketaatan terlebih. Pernah satu kali ada seorang bapak berkelahi sama anak. Saya beruntung, saudara, karena dia tidak berjemaat lagi di tempat kami. Oh, baguslah. Karena dia pernah kepergok satu kali sama saya. Nanti saudara dengar ceritanya. Jadi dia berkelahi dengan anak. Terus saya tanya, kenapa kamu lawan bapakmu? Oh, jadi om mau tiru-tiru juga? Apa om sama kayak bapak saya? Tunggu dulu. Apa maksudnya? Oh enggak. Kenapa saya lawan bapak saya? Enggak. Nah, saya ceritanya. Dia ngelarang saya ngerokok. Dia bilang begini, itu duit bapak, jangan dibakar-bakar. Nanti di depan saya dia ngerokok. Jadi saya ngerokok di depan dia, saya bilang, ini rokok bukan duit bapak ya.
saya boleh malam. Bapaknya naik pitam, saudara. Bukan rokok bapaknya, tapi boleh malam. Berkelahi lah. Anaknya bilang, tunjukkan bahwa rokok yang bapak hisap pun bukan dari malam. Bapaknya kasih jawab, saudara. Memang bapaknya juga tukang palak. Jadi anaknya cari tahu nih, dari mana bapaknya bisa merokok malam orang, saudara. Wah, jadi anaknya juga nurut rupanya. Jadi begitu anaknya merokok, bapaknya melawan, melarang. Dia bilang nggak bisa. Lu aja begitu. Kenapa lu boleh? Gua nggak boleh. Kan gua anak lu, gua niru lu. Berkelahi, saudara. Saya nggak diemin aja. Ini adik saya senyum-senyum, dia tahu orangnya. Nah, kenapa? Karena satu kali saya pernah besuk ke rumah bapaknya. Pak, kenapa? Pak, saya tahu, saudara. Tadi dia baru merokok. Jadi rokoknya dia masukin ke kantong. Saya diemin aja. Saya cuma bilang, kenapa tangannya? Saya tekan terus, saudara. Panas kan lama-lama. Oh, panas tuh. Kenapa panas tangan? Saya nggak ada apa-apa. Rokoknya kebakar. Kapokmu kapan sekarang? Ya? Nah, yang seperti itu, saudara. Artinya begini, kalau si bapak itu tidak melakukan sesuatu yang baik, lalu dia minta anggota keluarganya melakukan itu akan sangat sulit. Dan itu yang disebut dengan krisis keteladanan. Biasanya, kalau bapaknya itu nggak usah lah, saudara nyuruh anaknya bangun. Dia ambil gitar, lalu dia genjreng, anaknya kan mau ada apa sih? Berdoa. Anaknya malu, mau marah jadi nggak jadi. Duduklah dia berdoa. Kalau seperti itu yang terjadi, itu baik. Saya pikir itu saja yang saya bisa sebutkan. Tapi ada 5 hal itu, saudara, itu adalah 5 bagian yang paling serius untuk dihadapi oleh seorang pria. Nah, apa gunanya 5 hal ini saya sampaikan buat saudara. Yang pertama, kalau dia pria, dia bisa mengadakan self-check. Benarkah saya seperti itu? Kalau saudara tidak seperti itu, puji Tuhan. Saudara harus meningkatkan lagi hal-hal yang baik. Tapi kalau saudara termasuk dalam salah satu kategori yang disebut tadi, berdoalah, minta Tuhan bisa merubah hidupmu. Gak usah merubah negara yang kejauhan. Saya selalu bilang, negara udah ada presidennya. Kelurahan udah ada lurahnya. Apa yang susah-susah? Rubah dirimu yang gak ada yang ngawasi. Nah, itu lebih susah. Oke? Tapi kalau Anda seorang wanita, Anda harus bersyukur karena hari ini Anda tahu sisi-sisi pergumulan seorang pria. Nah, di sanalah engkau diminta untuk menjadi seorang penolong yang sepadan bagi suamimu. Tuhan memberkati, kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih untuk hal-hal yang luar biasa yang Kau ajarkan bagi kami. Kami bukan saja melatih diri kami,